Meskipun kita guyur pakai air seperti ini pun kita nyalakan itu nggak apa-apa lur. Nah, kita nyalakan seperti ini dalam kondisi baterai yang basah semua seperti ini, aman lur. Assalamualaikum lur, kembali lagi di channelnya Cak Madu di Lamongan. Nah, ini sepeda listrik yang kemarin kita pasang aki motor 7 ampere 12 volt atau 12 volt 7 Ah. Jadi sepeda listrik ini kemarin dibawa ke sini dalam kondisi mati karena akinya sudah hancur selnya. Kemarin sebenarnya mau tak betulin karena sudah terlalu parah, jadi tidak bisa. Akhirnya pemilik meminta dengan biaya yang agak ringan, saya kasih aki motor Supra ini loh. Jadi harganya di sekitar setengah dari aki bawaannya. Nah, untuk keunggulannya sendiri, kalau kita pakai aki basah seperti ini, kita bisa ngecek airnya. Tapi kalau aki kering, kebanyakan aki kering itu kan tetap memakai air. Ada juga yang memakai gel. Yang bagus itu sebenarnya memakai gel, jadi dia lebih tahan. Nah, untuk aki basah seperti ini, dia tetap normal seperti aki bawaannya. Kecepatannya pun tidak terlalu berbeda. Speed 3-nya bisa mencapai 37. Kalau kita menggunakan aki bawaannya bisa mencapai sekitar 40. Karena perbedaan ampere itu juga sangat berperan di tenaga daripada dinamo ini. Nah, yang kita bahas kali ini mungkin bukan masalah itu, karena itu sudah kita bahas di pemasangan aki tersebut. Tapi di sini banyak orang yang kemarin banyak yang tanya kenapa sepeda listrik itu kadang ada yang terbakar. Jadi terbakar itu sebenarnya kebanyakan karena konsleting lor. Jadi untuk yang memakai baterai lithium, kalau bisa beli yang bermerek lor, atau yang mereknya bagus, terutama di BMS-nya. BMS itu harganya bervariasi, ada yang murah, ada yang mahal. Lebih baik pakai yang mahal lor. Karena apa? Karena di BMS itu ada proteknya sendiri. Dia menyesuaikan. Kalau kita pakai yang murah, nanti bahan-bahannya kan juga tergolong tidak bagus. Jadi kalau terjadi konsleting atau apa, dia bisa terbakar. Untuk BMS yang harganya murah. Jadi saya sarankan kalau sampai memakai baterai lithium, usahakan pakai BMS yang bagus lor, atau yang mahal. Nah, untuk aki seperti ini aman lur ya, tidak nyetrum karena dia memakai voltase DC. Tegangannya itu tegangan DC, jadi dia aman. Meskipun kita guyur pakai air seperti ini pun kita nyalakan itu nggak apa-apa lur. Nah, kita nyalakan seperti ini dalam kondisi baterai yang basah semua seperti ini, aman lur. Nah, dan ini tidak pakai BMS karena ini menggunakan aki biasa. Jadi yang perlu sampean ketahui, semua itu tergantung kebutuhan lur. Jadi kalau aki-aki seperti ini mau disiram mau apa nggak apa-apa. Yang penting di sini tetap kita menggunakan sekring. Jadi sekring ini berfungsi ketika ada konsleting, dia akan putus. Nah, misalkan min yang di sini, min ujung yang untuk 48 voltnya, min sama plus yang di ujung sini, ini kalau konslet otomatis sekring ini akan putus. Jadi dia akan memutus aliran dari rangkaian seri ini loh. Nah,
bagaimana jika yang sebelah sini dan sebelah sini yang konslet atau tegangan 24 voltnya? Selagi tidak mengenai sekring yang sebelah sini lur, itu dia tidak akan putus dan tetap konslet, itu juga rawan. Makanya diusahakan, karena ini kemarin kita masih pakai kabel bawaan ya, usahakan kalau merakit ini dikasih sekring semua bisa. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, lebih bagus lagi kita memakai 4 sekring. Jadi sekringnya bisa kita pasang 4 untuk rangkaian seri seperti ini, dia lebih aman lagi. Tapi kalau kita menghemat biaya, kita pakai bawaan 1 sekring saja sebenarnya sudah cukup, karena ini nanti juga kita buatkan tutup. Jadi kesimpulannya di sini yang diusahakan untuk kabel 48 volt ini, kalau terjadi konsleting ini langsung putus lur, karena cuma 1 aki. Oke, kita coba kita naiki ketika kita memberi air pada baterainya. Nah, kita coba kita pakai jalan ketika baterainya basah. Insya Allah ini sangat aman ya, tenaganya pun lumayan sangat besar, karena meskipun ini hanya 7 ampere tapi tetap dia 48 volt, jadi tenaganya hampir sama seperti aki bawaan, cuman memang kalau aki bawaan kan bisa sekitar 40, kalau ini hanya 37. Kalau kita naiki dengan bobot saya yang sekitar 60 km 60 kilogram, kecepatannya akan berkurang sekitar 1 sampai 2 km per jam. Jadi kalau maksimalnya pakai aki aslinya itu 40, ini hanya sekitar 36-an lah. Kalau pakai aki aslinya kan kalau dinaiki sekitar 38, kalau di gas di tempat kan 40. Jadi kalau dinaiki aki aslinya sekitar 38, kalau kita ganti pakai aki motor Supra seperti ini, larinya hanya sekitar 36 km per jam, itu top speednya. Dan untuk top speed, konsumsi baterainya juga lumayan cepat terkuras, karena ini hanya 7 ampere. Jadi untuk sampean yang modifikasi pakai aki seperti ini, maksimal kalau ingin lebih irit, gunakan kecepatan 2 saja kalau jalan. Apalagi kita menggunakan speed 1, itu lebih awet untuk baterainya, karena ini hanya 7 ampere. Jadi untuk baterai-baterai aki yang sudah rubahan seperti ini ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri lor. Karena untuk usia atau usia pakai mungkin lebih agak awet, karena kita bisa mengganti airnya secara berkala. Kita juga bisa melakukan pengisian tambahan ketika airnya sudah terkuras sedikit, kita bisa menambahkan, dan kita juga bisa menguras total dan menggantinya baru dengan cara yang mudah. Tapi ya itu tadi, kembali lagi, karena ini peruntukannya bukan untuk sepeda listrik, jadi drop akinya itu lebih cepat ini daripada aki bawaan sepedanya. Nah, kalau sampean pengen yang ringan, voltase tetap tapi ampere besar, sampean bisa menggunakan lithium, tapi gunakan dengan BMS yang bagus agar tidak terjadi kebakaran seperti sering kita lihat di video-video. Di kebanyakan video ada kendaraan-kendaraan listrik yang terbakar. Jadi itu sebenarnya bisa diatasi dengan barang-barang yang sudah teruji lur. Jadi kalau sampai memakai BMS yang bagus, baterainya bagus, sekring-sekring aman, insya Allah tidak
akan terjadi hal-hal seperti itu, Lur. Jadi terbakarnya itu tadi karena mungkin perawatannya saja atau BMS-nya yang kurang bagus. Jadi saya sarankan karena menggunakan voltase yang tinggi, menggunakan BMS yang bagus. Oke, itu saja Lur pesan saya untuk penggunaan sepeda listrik. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas tanpa batas.